selanjutnya juga dari klan-klan mereka itu ketika diverifikasi namanya kadang ada seperti Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, itu saya telah memiliki kesimpulan bahwa tokoh Faqih Muqaddam dengan kesejarahannya yang ditulis Ba'alwi sekarang itu fiktif kesejarahannya. Tetapi orangnya mungkin saja ada. Tapi kesejarahannya dia sebagai seorang wali kutub, dia sebagai seorang mujtahid mutlak. Ini Faqih Muqaddam pun mujtahid mutlak katanya. Itu tidak terverifikasi pada abad, pada tahun di mana dia waktu itu hidup. Padahal di sekitar Faqih Muqaddam pada saat itu telah ditulis kitab-kitab yang begitu banyak di Yaman maupun di sekitar Yaman. Jadi kalau ada orang tua kita mengatakan bahwa waktu itu Hadramaut itu dalam keadaan perang, jadi tidak ada kesempatan orang menulis nasab-nasab, itu tidak benar. Di dalam abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu banyak kitab-kitab yang ditulis dari Yaman, dari Hadramaut dan sekitarnya. Seperti kitab Tarikh Al-Musalla, kemudian Tabaqat Fuqaha il-Yaman karena Ibnu Samrah itu di abad ke-5. Al-Iqlil karya Al-Hamadani. Kemudian kitab Tarikh Aden dan sebagainya. Itu banyak ditulis, termasuk kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk di abad ke-8. Kemudian raja-raja di Yaman juga membuat kitab di abad ke-8, abad ke-7. Itu jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa Ubaid ini tidak dicatat karena tidak ada kitab yang ditulis pada masa itu, tidak benar. Yang benar adalah karena memang pengakuan itu baru di abad 9, maka kemudian Suhra wal Istifadah mereka sebagai turun Nabi hanya dimulai dari abad 9, kemudian dengan Lumintu dibangun sampai sekarang ini. Sehingga sekarang menjadi Suhra wal Istifadah, dan orang yang mengatakan bahwa mereka bukan turun Nabi, akhirnya dibilang sebagai orang yang aneh. Padahal orang yang mengakui sebagai Ba'alwi sebagai turun Nabi itu orang yang aneh. Di mana orang yang hidup di abad ke-4 yaitu Ahmad bin Isa, tetapi kemudian mereka beristidlal, berdalil dengan kitab-kitab Ibnu Hajar yang ada di abad 10, dengan kitabnya An-Nabhani yang di abad setelahnya. Seharusnya ketika kita ingin mencari ketokohan, apa betul seseorang ini mempunyai anak seorang yang lainnya, adalah di masa di mana dia itu hidup. Karena disitulah saksi-saksi yang menjadi sebuah berita itu dapat dibenarkan atau ditolak. Nah, jadi keberadaan sebagai Ubaid sebagai putra Ahmad ini ditolak secara tidak langsung oleh abad-abad sebelumnya itu. Abad 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 pun kitab nasab belum mencatat. Umdatul Talib itu, Ibnu Ainabah, itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9, tokoh Balawi itu udah besar jadi kiai itu. Ali As-Sakron ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali As-Sakron akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakron bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemirsa, Masya Allah, bahwa beliau mengatakan hakul yakin. Ini baru sebagian penjelasan beliau ya. Bahwa beliau sebagai seorang ulama telah mengadakan penelitian yang begitu panjang dan teliti. Sehingga beliau sampai pada satu kesimpulan, hakul yakin. Dan ini tidak bisa sembarangan ini. Karena katakanlah misalnya kita menghapus nasab yang sebetulnya benar, tersambung kepada Rasulullah, ketika kita mengatakan itu bukan keturunan Nabi, ini sangat dosa besar tentunya. Betul. Tapi beliau menyatakan tadi bahwa hakul yakin, subhanallah. Ini satu statement yang sangat yang sangat penuh tanggung jawab artinya kan. Karena beliau telah meneliti sedemikian rupa bahwa ada sanggahan-sanggahan seperti kita lihat dalam podcast televisi pada suka ya. Beliau berdialog dengan Rommel
tentang manuskrip dan apa, itu masih terjadi dialog-dialog yang kayaknya belum tuntas ya Kiai, belum selesai. Bagi mereka belum selesai. Bagi mereka belum selesai. Karena mereka berusaha untuk bisa membuat antitesis. Bagi saya ini sudah selesai dan tidak mungkin mereka bisa untuk menjawab tesis itu. Karena saya algoritmanya sudah bisa membaca. Oke. Algoritmanya kalau habis 1 ya 3, 5, 7, 9. Jadi kalau misalnya nanti ada hal lain itu habis 9 pasti 11, pasti 13. 11, 13, 15 begitu. Dan itu sudah bisa terbaca. Kalaulah nanti ada yang mengatakan, oh ya nih ada datanya di abad ke-6. Itu pasti data palsu itu Bang Haji. Oh ya ada kitab Al-Arbaun, pasti kitab palsu itu. Wah ada ini kita manuskrip apa namanya itu sanad yang baru ditemukan, pasti palsu. Saya bisa meyakini, saya yakin itu palsu. Ini orang nggak gampang loh menyatakan ini hak ini batil. Itu tentunya dengan suatu ilmu, dengan suatu kejujuran, dan sehingga memunculkan sebuah keyakinan. Kiai, apakah sementara ini antum sudah berdialog dengan Rabi'atul Alawiyah untuk saya membahas sudah ini? Melayangkan surat dengan 12 pertanyaan. Saya dalam surat itu pertama keberatan. Saya keberatan orang-orang yang mengaku dari keluarga Balwi mengaku sebagai keturunan Nabi di hadapan publik tanpa adanya dalil yang bisa Anda jawab. Kalau misalnya Anda berkeberatan dengan statement saya itu, maka silahkan untuk menjawab pertanyaan saya di bawah ini. Saya bikin 12 pertanyaan untuk Rabi'atul Alawiyah jawab, agar mereka bisa menjawab dengan data. Setelah itu, sesudah data itu ada, kita diskusikan. Setelah didiskusikan, ya kita akan lihat apakah data itu adalah data yang sahih atau data yang palsu. Karena beberapa pengalaman saya di dalam meneliti nasab Balwi, mereka mempunyai kebiasaan atau bukan kebiasaan, oknum-oknum mereka ada yang membuat kitab-kitab palsu tuh Bang Haji. Ada kitab ulama masa lalu, misalnya ulama Taba-Taba, punya kitab namanya Abnaul Imam fi Misra wa Syam, Al-Hasan wal Husain. Beliau ini menulis kitab 20 halaman. Kemudian hari ini udah dicetak 180 halaman. Tambah-tambah sangat banyak sekali, dan di dalamnya ada nama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah, saya berani untuk berdiskusi dengan Rabi'atul Alawiyah tentang kitab